Abdullah bin Umar ikuti. Dari saking ikatan kendaraannya pun diikuti. Padahal hal yang mubah. Beliau ikuti karena apa? Karena ingin perhatian dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ittakhadha Rasulullah khataman min wariq, fakana fi yadihi, thumma kana fi yadi Abi Bakar, wa yadi Umar, thumma kana fi yadi Uthman radhiyallahu taala anhum, hatta waqa'a fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammad Rasulullah. Di sini dikatakan bahwa Rasulullah memiliki sebuah khatam, sebuah cincin yang terbuat dari perak yang tertuliskan Muhammad Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk jadikan stempel. Ketika Rasulullah meninggal, beliau berikan, diwariskan kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, Sayyidina Abu Bakar meninggal, ataupun Sayyidina Abu Bakar ketika Allah Akbar sakti baik. Sayyidina Abu Bakar ketika melepaskan khilafahnya digantikan oleh Sayyidina Umar, cincin tersebut diberikan juga kepada Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar memberikan khilafahnya kepada Sayyidina Uthman Dzin Nurain, diberikan cincin tersebut kepada khalifah yang ketiga Sayyidina Uthman bin Affan. Pada saat cincin tersebut dipegang oleh Sayyidina Uthman bin Affan, cincin tersebut hilang ataupun kecemplung ke dalam sumur yang dinamakan sumur Aris. Apa cerita tersebut, tujuannya kemana? Apa tujuan dari Sayyidina Imam Tirmidzi menceritakan cerita tentang cincin ke Sayyidina Abu Bakar ke Uthman, ke Umar ke Uthman, terus hilang cincinnya. Di sini ayyuhal hadirun, ada sebuah rumus bahwa cincin yang digunakan oleh Rasulullah yang tertuliskan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cincin yang hampir serupa tentang cincin dari Sayyidina Sulaiman bin Daud, cincinnya Nabi Sulaiman. Ketika cincinnya Nabi Sulaiman hilang, dicuri oleh syaitan, maka hilanglah kejayaannya ataupun mulkuh ini apa? Guru. Kekuasaannya hilang. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rumus bahwa pernah beliau memberikan isyarat ketika hilangnya cincin tersebut akan runtuhnya ataupun akan terjadi sebuah perselisihan, terjadi sebuah fitnah yang sangat besar yang akan melanda ataupun akan menimpa orang-orang muslim pada saat itu. Maka subhanallah, cincin tersebut dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar. Tidak terjadi apa-apa di Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, subhanallah, hilang cincin tersebut. Maka ketika cincin tersebut hilang, terjadinya fitnah sampai Sayyidina Uthman bin Affan meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan disitulah awal mula perselisihan antara kaum muslimin, terjadinya peperangan demi peperangan. Ayyuhal hadirun, Rasulullah di dalam menjelaskan masalah asyratis sa'ah, Rasulullah ketika menjelaskan bagaimana kejadian-kejadian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah menjelaskan sebuah fitnah dari fitnah yang kecil sampai fitnah yang besar. Dan di mana permulaan fitnah tersebut? Di mana permulaan musibah tersebut? Ketika cincin dari baginda Muhammad hilang di dalam Bi'ir Aris. Bi'ir Aris ini adalah sebuah sumur yang dikatakan Bi'ir Aris. Aris ini adalah orang Yahudi. Sumur Aris. Aris ini adalah nama orang Yahudi. Dalam riwayat lainnya Aris ini bimaknal fallah ataupun petani. Ketika Sayyidina Uthman bin Affan menenggelamkan cincinnya, beliau menyuruh sahabat-sahabatnya, beliau membayar orang-orangnya untuk mencari cincin tersebut, sampai diriwayatkan bahwa air yang di dalam sumur tersebut dikeringkan, tidak ketemu. Tapi tidak ketemu. Ayyuhal hadirun, awal mula kata kami, awal mula fitnah di zaman Rasulullah ataupun di dunia Islam ketika cincin tersebut hilang.
maka banyak terjadi fitnah demi fitnah, sehingga kami simpulkan apa yang diriwayatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sunan Abi Daud, di dalam sahihnya Abi Daud, bahwa ada minimalnya ataupun secara gamblangnya, secara garis besarnya ada 4 fitnah yang akan terjadi, dan ini terjadi sekarang. Rasulullah diberikan sebuah maklumat, sebuah mukjizat dari Allah, yang dimana mukjizat tersebut berupa Rasulullah diberikan sebuah pengetahuan terhadap sebuah zaman ataupun terhadap keadaannya seseorang, yang orang tersebut ataupun zaman tersebut ada sebelum Nabi diciptakan. Yaitu kapan? Ya zaman-zaman Nabi-Nabi sebelumnya. Rasulullah menceritakan keadaan Nabi Musa, keadaan Nabi Nuh, keadaan Nabi Adam, dan seterusnya. Itu adalah mukjizat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan sebuah mukjizat oleh Allah di dalam pengetahuan beliau terhadap zaman setelah Rasulullah meninggal, dan zaman tersebut sebelum kita ada. Kapan? Ya, ketika terjadi sebuah kejadian-kejadian setelah Rasulullah meninggal. Salah satunya adalah cincin tersebut hilang, adanya fitnah Masih Dajjal, dan seterusnya. Dan subhanallah ya hadirun, semua itu terjadi sudah. Karena Rasulullah As-Saduq tidak pernah berbohong. Rasulullah tidaklah keluar dari lisannya kecuali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah telah diberikan sebuah maklumat, sebuah pengetahuan yang berupa mukjizat beliau terhadap kejadian sebuah masa yang kita belum merasakannya. Kapan itu? Ketika keluarnya Masih Dajjal, ketika adanya kiamat, ketika adanya pembangkitan dari setelahnya kiamat, dan seterusnya. Dan semua akan terjadi. Ayyuhal hadirun, kami ingatkan, fitnahnya yang kami rangkum ataupun garis besarnya ada minimal 4 fitnah. Yang pertama adalah fitnatul ahlas, kata Rasulullah di dalam sahih ataupun sahih Abu Daud ataupun sahih Sunan Abi Daud. Apa ahlas ini? Ahlas ini kata Rasulullah akan terjadi sebuah fitnah yang akan melanda umatku, yang dimana fitnah tersebut akan terjadi sebuah perselisihan ataupun perselisihan, saling perang antara satu sama lainnya, saling bunuh antara satu sama lainnya. Dikarenakan apa? Sudah timbul dalam hati mereka hubbud dunia, kecintaan terhadap dunia, kecintaan terhadap seluruhnya, dunia dengan seluruh macamnya. Dan subhanallah, yang menjadikan peperangan, yang menjadikan sebuah perselisihan, pertengkaran antara satu sama lainnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah dunia tersebut. Dan kata Rasulullah, al-ahlas ini akan langgeng, akan bertahan lama di muka bumi ini. Terus yang kedua, fitnatus sarra. As-sarra ini adalah fitnah kata Rasulullah yang akan mengetuk setiap pintunya umat Rasulullah. Apa fitnatus sarra? Fitnatus sarra ini adalah terlena terhadap dunia tadi. Maksudnya apa? Terlena dengan harta yang di tangannya, terlena dengan kesehatan yang dia milikinya, sehingga nikmatnya Allah na'udzubillah akan menjadi ataupun berubah menjadi nikmah. Jadi ada nikmat, ada nikmah. Apa nikmat? Nikmat ini adalah berupa kenyamanan, bentuk sebuah kenyamanan dari Allah, cuman akan berakhir dengan kenyamanan. Kalau nikmah kebalikannya. Nikmah yaitu kenyamanan, nikmat dari Allah, cuman akhirnya akan berujung sebuah penyesalan dan sebuah kerusakan. Nah, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah penjagaan dari Allah dari fitnah-fitnah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Maka subhanallah diingatkan oleh Rasulullah, sehat kita, harta kita setidaknya digunakan untuk kebaikan, untuk hal yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang terakhir apa? Yang ketiga apa? Fitnatud duhaima. Apa fitnatud duhaima ini? Fitnah yang paling besar sebelum keluarnya Masih Dajjal.
Apa itu? Manusia sudah tidak memikirkan keagamaannya. Karena yang dipikirkannya urusan perut dengan urusan kelaminnya. Terlena terhadap hal itu semuanya. Sehingga apa? Sampai diriwayatkan oleh Rasulullah, amsa mu'minan wa asbaha kafir. Orang tersebut sudah tidak memikirkan keagamaannya, sehingga apa? Banyak yang terjadi, sorenya muslim, paginya kafir. Kadang paginya muslim, sorenya kafir. Karena apa? Tidak ada sebuah perhatian bagi mereka ataupun yang tertanam di dalam diri mereka, yaitu apa? Kepentingan agamanya. Dan sekarang terjadi apa kadang? Terjadi sekarang. Karena apa? Karena sudah tidak memikirkan, yang penting ulun nih sehat. Urusan agama ulun gampang. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, fitnatud duhaima tersebut, manusia terbagi menjadi dua. Apa itu? Yang pertama, orang yang iman yang tidak ada sama sekali sebuah kemunafikan dalam hatinya. Terus yang kedua, yaitu apa? Kemunafikan sehingga tidak ada sama sekali keimanan dalam dirinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman sama Allah, yang tidak ada sedikit pun kemunafikan dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu ayyuhal hafirun, yaitu bab yang keempat, yaitu apa? Fitnah Masihid Dajjal. Keluarnya Dajjal, yang dimana itu adalah fitnatul kubra, fitnah yang paling besar sebelum kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, menjaga agama kita, menjaga kita dari setiap fitnah, setiap musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang disayangi kita, sehingga kita dengan berkahnya Rasulullah, dengan syafaatnya Rasulullah, dengan berkahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga hati kita selalu diistiqamahkan oleh Allah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din wa ta'atik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadis tersebut adalah hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang tentang cincinnya Rasulullah. Cuman Al-Imam Tirmidzi memberikan sebuah bab yang di sini bab yang berhubungan dengan cincinnya Rasulullah juga. Yang bab tersebut babu ma jaa fi anna nabi kana yatakhattamu fi yaminih. Bab khusus yang menerangkan bahwa Rasulullah ini menggunakan cincinnya dengan tangan yang kanannya, dengan menggunakan jari kanannya ataupun jari manis di tangan yang kanan. Kenapa Imam Tirmidzi menjelaskan hadis ini ataupun menaruh sebuah bab yang khusus? Dikarenakan adanya simpang siur. Apakah Rasulullah pernah menggunakan cincinnya di kiri atau di kanan? Kalau seandainya kita menggunakan cincin tersebut di kiri, apakah menjadi dosa atau tidak? Jawabannya tidak. Dikarenakan masih ada hadis yang dhaif yang menjelaskan tentang Rasulullah pernah menggunakan cincinnya di kiri. Cuman Imam Tirmidzi adalah orang yang paling menolak di situ. Maka dari itu Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa Rasulullah ini ketika menggunakan cincin bujur-bujur di kanan. Di sini dijelaskan ada 10 hadis. Kita sebutkan hadisnya karena mengambil keistiqamahan dan keberkahan dari kitab tersebut. Walaupun haqqil murur. Apa haqqil murur? Asal dibaca aja. Hadis yang pertama yaitu an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, anna nabi kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Hadis yang pertama dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika menggunakan cincin digunakan di kanannya. Kenapa kanan digunakan tempat untuk menggunakan cincin? Karena asasut zina bukan zina bukan zina yang diharamkan oleh Allah, bukan. Zina ini adalah perhiasan. Terus pemuliaan lebih baik di kanan. Maka kami ucapkan setiap yang berupa sebuah pemuliaan itu dianjurkan di kanan, dianjurkan di kanan. Terus haddatsana wa qala Abdullah bin Ja'far, dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far, kana Rasulullah yatakhattamu fi yaminih. Tuh, Rasulullah ketika menggunakan cincin digunakan di tangan kanannya. Terus dari Sayyidina Abdullah bin Ja'far juga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih.
Di hadis yang ke-100 juga seperti itu. Jadi setiap hadis yang ke-100 ataupun hadis di bab yang penjelasan bahwa Rasulullah menggunakan cincin di sebelah kanannya, 10 hadisnya adalah hadis yang sama. Dengan lafaz yang kebanyakan sama. Lafadznya sama, karena Rasulullah yatakhattamu fi yamini, anna Rasulullah yatakhattamu fi yamini. Tujuannya apa? Yang pertama memperkuat argumen dari Sayyidina Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah menggunakan cincinnya dengan menggunakan tangan ataupun jari kanan, tangan kanan. Paham tuh? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Cuman kita menemukan di hadis yang ke-103, Kana al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma yatakhattamani fi yasarihima. Oh, Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah, Sayyidina Syabab ahlil jannati fil jannah, beliau menggunakan cincinnya dengan tangan kiri. Abu Habib, loh kok ini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain menggunakan di tangan kirinya. Di sini ketika kita melihat sanadnya, bahwa Imam Tirmidzi ini ingin menjelaskan bahwa hadis ini yang ditulis adalah hadis yang dhaif. Karena apa? Karena Ja'far bin Muhammad, ini Ja'far as-Sadiq, datuknya para habaib, Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Anak dari Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini siapa? Anak dari Siti Fatimah. Siti Fatimah ini anaknya siapa? Anaknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Sayyidina Muhammad Al-Baqir, beliau adalah cucu dari Sayyidina Husain. Beliau tidak pernah melihat Sayyidina Husain. Beliau tidak pernah melihat Sayyidina Husain. Maka dari sini diambil sebuah maklumat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Faham tuh? Di sini Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhuma, kita menjelaskan manaqib sedikit dari ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau adalah Ali ismuh. Beliau adalah salah satu ataupun satu-satunya anak dari Sayyidina Husain yang hidup. Dikarenakan sebuah fitnah yang melanda, karena kami ucapkan kembali bahwa fitnah yang terjadi sebelum ataupun setelah cincin tersebut hilang, terjadinya sebuah perang saudara di antara satu dengan yang lainnya. Maka subhanallah, min sir dari sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadikan apa? Pegangan bagi kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, wa inni tariku fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Rasulullah menitipkan dua perkara yang sangat luar biasa, sehingga dua perkara tersebut sehendaknya dipegang, sehingga ketika mereka yang memegangnya tidak akan tersesat selamanya. Salah satunya kitab Allah. Yang keduanya Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah ahli baiti, keturunan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini banyak para orang yang sangat membenci keluarga Rasul, yang ingin meniadakan keluarga Rasul di muka bumi ini, tapi subhanallah, gaddarallah ma yakun, Allah yang menjaga mereka. Maka subhanallah sampai sekarang alhamdulillah, terutama bumi Indonesia ini dihiasi dengan dengan zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi kesempatan bagi kita untuk untuk mengambil keberkahan dari mereka, karena mereka adalah penyambung ataupun yang bersambung darahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca dari silsilah dari keluarga Nabi Muhammad menjadikan diri kita tambah dekat lagi kepada Rasulullah dengan mencintai keluarga Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udhkur salata ala nabi. Lanjut kada. Kopinya adalah Tayyib. Hadis yang ke-105, dan ini adalah hadis yang terakhir di bab tentang cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar
Beliau mengatakan ittakhadha Rasulullah khataman min dhahab fakana yalbasuhu fi yaminih fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarahahu Rasulullah faqala la albasuhu abada fataraha an-nasu khawatimahum. Hadis yang terakhir ini sebagai penjelasan kepada kita bahwa Rasulullah pada zaman bahari, pada zaman itu beliau menggunakan ataupun mempunyai sebuah cincin yang terbuat dari emas. Dan Rasulullah menggunakan cincin tersebut. Fakana yalbasuhu fi yaminih. Cincin yang terbuat dari emas tersebut dibawa kemana-mana oleh Rasulullah dan digunakan seperti biasa di tangan kanan beliau. Fattakhadha an-nasu khawatima min dhahab. Pada saat itu sahabat Nabi yang melihat Rasulullah itu selalu menggunakan ataupun membeli juga menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Fatarahahu Rasulullah. Maka subhanallah pada saat itu setelah turunnya sebuah pelarangan ataupun sebuah larangan kepada setiap laki-laki dari umatnya Rasulullah untuk menggunakan emasnya, maka dibuang emas tersebut. Fatarahahu, maka terbuanglah emas tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala la albasahu abada. Maka beliau mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, tidaklah aku akan menggunakan emas ini selamanya. Fatarahan nasu khawatimahum. Maka subhanallah, sahabat-sahabat Nabi yang melihat hal tersebut dibuang juga emas-emas mereka ataupun tidak digunakan. Apa tujuan dari hadis tersebut? Ini sebagai maklumat kepada kita semuanya bahwa emas dilarang untuk dipakai oleh umatnya Rasulullah dari kaum laki-lakinya. Kata Rasulullah, inna hadzani la haramun ala dzukuri ummati. Dua perkara ini, yang pertama emas, yang kedua sutra. Ini adalah sebuah hal, perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk laki-laki dari umatku. Maka subhanallah, para sahabat Nabi, para ulama ijma. Apa ijma ini? Sepakat semuanya. Sampai mengatakan ma haruma katsiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ini juga tertuju kepada penggunaan emas tersebut. Emasnya sedikit. Sebagian dari ulama mengatakan haram tetap. Cuman subhanallah ada beberapa pendapat-pendapat yang lainnya sehingga sempuh segala macam. Tapi ihtiyatan kita menjaga terhadap hal tersebut, dianjurkan untuk tidak dipakai. Faham tum? Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, bab yang mengenai ataupun yang membahas tentang cincinnya Rasulullah sudah kita baca semuanya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membacakan alat perangnya Rasulullah, yaitu bab pembahasan yang menjelaskan tentang beberapa dari alat perangnya baginda Muhammad. Di antaranya adalah pedang, di antaranya adalah tombak dan seterusnya. Semoga apa yang kita pengajian pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ataupun menggantikan kemuliaannya dengan penghapusan bagi dosa-dosa kita, sehingga tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan jah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita diri yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita terjauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, sehingga semua dari keluarga kita masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadrat Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf, minta rela. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga Al-Faqir
berterima kasih atas kehadiran Bu Hanpian, Berataan, dan Al-Fakir juga minta maaf atas kekurangan dari majelis kami, dari wadah kami, khususnya kepada akhwat Riyadhus Shalihin mungkin kurang nyaman tempatnya, tapi insyaallah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna اعترفنا وأننا صرفنا على لظى أسرفنا فانتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا لله محبة النسائي تقبل الله منكم cik cik